warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi a'adda lil muhsinina jazaan hasanah wa rafa'a lahum indahu qadran wa sya'na. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan wa iqana wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila saqalain rahmatan wa ihsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-munazzal alaihi al-Qur'ana tibyana wa ala alihi wa ashabihi nalu minar rabbihim maghfiratan wa ridwana. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirin wal hadirat, usikum binafsi bittaqallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tar. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita senantiasa berazam, bertekad untuk meningkatkan keimanan dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan, memberi makan, memberi segala macam kecukupan dan kebutuhan. Zat yang dengan kemahabesarannya Dia bentangkan 7 lapis langit tanpa tiang, dan Dia hamparkan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Semoga dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat tercurahkan salam, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Insyaallah kita semua sekeluarga berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besar rahmat dan ampunannya kepada kita. Sehari sebelum kita mendirikan salat Idul Adha ini, Allah perintahkan kepada kita melalui Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa Arafah, yang mana puasa Arafah itu dijanjikan Rasulullah SAW mengampunkan dosa-dosa kecil kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Syamu yaumi Arafah ahtasibu Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah atas izin Allah mampu menghapuskan dosa kecil kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Betapa sayangnya Allah, sebelum kita mendirikan salat Idul Adha ini, terlebih dahulu Allah mengampunkan kita dengan puasa Arafah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di puasa Arafah tersebut. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari ini. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah, Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali di jalannya. Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang maha luas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Hari raya Idul Adha dinamakan hari raya kurban atau udhiyah, karena di hari ini kita disyariatkan ibadah yang sangat utama, yaitu ibadah kurban. Dalam ibadah kurban tergambar kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam atas ujian yang diberikan kepada beliau, serta terkenang jelas mengenai ketaatan beliau terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kesabaran dan ketaatan beliaulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim dianugerahi kehormatan yang sangat tinggi sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa dulu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor onta. Beliau termasuk orang terkaya di zamannya. Ketika suatu hari Nabiullah Ibrahim ditanya, milik siapakah ternak sebanyak ini wahai Nabiullah? Maka beliau menjawab, milik Allah, tetapi ini masih menjadi milikku. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Jika Allah menghendaki, pasti akan aku berikan semuanya. Jangankan ternak ini, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan dengan ikhlas kepadanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab Tafsirul Quranil Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan merelakan anaknya jika dikehendaki Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian. Ibrahim melalui mimpinya yang hak selama 3 hari berturut-turut agar dia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7,5 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi lincah, supaya dikorbankan dan disembelih menggunakan tangannya sendiri, sebagaimana yang didoamkan di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat ke-102. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al
ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anak kesayanganku, sungguh ayahmu telah bermimpi menyembelih kamu. Karenanya, apa pendapatmu wahai anakku tersayang? Lalu kemudian Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu. Mudah-mudahan engkau mendapatiku sebagai anak yang penuh dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah merelakan dirinya. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyuruh menghentikan pekerjaan tersebut, dan sebagai imbalan atas keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan seekor kambing domba yang sangat besar sekali. Kami ganti dia dengan seekor domba yang sangat besar, kata Allah. Kami telah jadikan dia sebagai contoh bagi generasi-generasi setelahnya. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi pahala yang besar bagi hambaku yang melakukan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita perhatikan sekali lagi jawaban Ismail kecil ketika beliau mendengar akan dikurbankan oleh ayahandanya demi memenuhi perintah Allah. Beliau berkata, silahkan wahai ayahanda, aku menerima dengan baik atas perintah Allah kepadamu. Peristiwa bersejarah ini memberi pelajaran bagi setiap muslim bahwa anak yang berbakti lahir dari orang tua yang berbakti pula. Sehingga ada pepatah mengatakan, daun jatuh tidak jauh dari pohonnya. Daripada Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dijelaskan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jal la yarfa'u dhurriyyah al-mu'min ma'ahu fi darajatihi wa inna kana lam yanluha fil amali. Rawahu Ibnu Al-Bazzar. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat anak-anak orang mukmin ke derajat orang tuanya, walaupun amal soleh mereka tidak seperti amalan kedua orang tuanya. Kesalihan Ismail kecil bukan diperoleh dengan cara yang instan. Kesalihan Ismail kecil bukan pula pengaruh dari adat budaya masyarakatnya, melainkan karena ketaatan kedua orang tuanya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan berkat asuhan ibunda tercintanya yang sangat taat kepada ajaran agama. Lingkungan Nabi Ismail kala itu adalah ibundanya semata, karena mereka berdua hidup dan tumbuh di lembah yang tandus yang belum dihuni oleh manusia, yaitu Bakkatul Mukarramah. Kisah Nabiullah Ibrahim telah memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa jika menginginkan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah, maka kita sebagai orang tua terlebih dahulu melakukan kesolihan agar menjadi uswah, contoh teladan bagi anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada gilirannya, anak yang soleh merupakan harapan kedua orang tua, walaupun mereka telah berpulang di alam baka dan telah terputus kesempatan untuk berbuat baik dan beramal soleh untuk dirinya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, an Sahal ibni Mu'az radhiyallahu an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi al-basa walidatu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyuti dunya. Rawahu Abu Dawud wa huwa hadisun hasan. Diriwayatkan dari Sahal bin Mu'az radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya di akhirat kelak akan Allah berikan mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka kausalitas keduanya adalah orang yang salih
akan melahirkan anak yang taat beragama, dan anak yang solih akan berbakti pada agama, menjadi dambaan kedua orang tuanya walaupun mereka sudah berada di alam baka. Tidak hanya anak yang solih, doanya yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya, tapi juga ibadahnya yang tekun dilakukan di dunia menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi dan memuliakan kepada kedua orang tuanya. Hadirin hafizakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mengakhiri khutbah Idul Adha ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keselamatan dari segala macam ancaman, diberi kebaikan yang sempurna, kehidupan yang sejahtera, dan kesempatan untuk berbakti sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberikan kemampuan untuk membina rumah tangga yang baik, yang menjadi tempat bernaung anak-anak yang solih dan solihah, taat beragama, berbakti kepada kedua orang tua, dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatizina wa li asatizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ilah kami, Engkaulah ilah yang telah menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan puluh-puluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangatlah singkat, hingga kami pun jatuh dalam kedurhakaan kepada perintah-Mu. Karena itu ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang sangat luas, kepada siapa lagi kami memohon ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi Khatulistiwa ini, perkenankanlah doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi. Allahumma arham ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma arham ikhwanana mujahidina fi Syria. Allahumma arham ikhwanana mujahidina fi Rohingya. Berikanlah keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Rohingya, yang ada di Myanmar ya Allah, dan dimanapun mereka yang tertindas. Kerahkanlah bantuan-Mu untuk meluluh lantahkan para penindas mereka. Lindungilah kehormatan agama mereka. Jadikanlah mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisi-Mu. Segerakan pertolongan-Mu untuk mereka ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa hidup kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kami, untuk menjadi anak yang solih dan solihah bagi ayah ibu kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya
di sisa-sisa usia mereka. Namun jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus menerus menjadi ladang pahala penerang alam kuburnya. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi putra putri kami. Hanya Engkau satu-satunya zat yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya ilah kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyujuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkanlah negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkanlah negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai-Mu dan mencintai rakyatnya. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan kasih sayang. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Rabbana, semuanya pasti berubah. Usia kami semakin bertambah, kami pun semakin hari semakin lemah. Namun jangan Kau rubah hati kami untuk selalu taat kepadamu, ya Allah. Jangan Kau rubah hati kami untuk senantiasa berselawat kepada Rasul-Mu. Ya Allah, jika nanti di dalam kubur malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada kami tentang Engkau, bimbinglah kami, ya Allah, untuk senantiasa menyebut nama-Mu. Bimbinglah kami, ya Allah, untuk menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan kami, ya Allah, dari fitnah dunia. Jauhkan kami dari azab kubur dan jauhkan kami dari siksa neraka. Ketika nanti kami Engkau kumpulkan di padang hisab, ketika kami dihisab oleh para malaikat-Mu, hisablah kami dengan hisab yang mudah, ya Allah. Jangan Engkau timbang kami dengan timbangan yang payah. Izinkanlah kami semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syfa'na, Allahumma syfa'na, Allahumma syfa'na bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagi saudara-saudara kami yang hari ini ataupun esok berkurban, terimalah kurban mereka, ketakwaan mereka, ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang belum sempat berkurban karena uzur, berikanlah kemampuan kepada mereka di tahun depan untuk bisa berkurban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya